Nanti saya akan serahkan kepada Bapak. Saya kadang-kadang nangis lihat anggaran 2021 Kementerian SDM. 287 miliar hanya untuk bikin kebijakan, bikin rekomendasi, bikin studi, itu nggak ada gunanya Pak untuk rakyat. Karena saya pernah minta di ruangan ini, mana hasil studi yang tahun-tahun sebelumnya. Saya kan di Komisi 7 dulu, saya bandingkan, saya bongkar kemarin file, saya jajarin semua. Itu redahan dan berulang-ulang. Ya, contohnya untuk membuat permen menteri saja, ya di sini. Nanti saya serahkan sama Bapak teliti. Untuk membuat permen menteri masa perlu 4 miliar, 4,8 miliar. Ya, 4,9 miliar untuk membuat draft Kepmen kewilayahan subsektor mineral dan batu bara. Kalau baru mau bikin sekarang, ada lagi juga rekomendasi pemanfaatan batu bara dan BBM untuk pembangkit tenaga listrik. Kalau baru mau bikin rekomendasi sekarang, selama ini Kementerian SDM kerjanya apa ya? Gak ada kerjanya, semua baru mau dibuat studi, baru mau dibuat kebijakan, baru mau dibuat rekomendasi. Nangis saya Pak lihat ini. Di mana hati nurani bapak-bapak dan ibu-ibu di Kementerian SDM? Saya tahu pekerjaan gini nih nggak bisa diperiksa oleh KPK, nggak bisa diperiksa oleh BPK. Karena intangible, nggak kelihatan. Tapi bapak-bapak nggak punya hati semuanya. Ya, saya serahkan nanti ke Pak Menteri, saya sudah rekap Pak, 2021 287 miliar hanya untuk bikin, Bapak bikin Kepmen aja 4,9 miliar, satu Kepmen. Malah saya minta dalam kesimpulan rapat disebutkan, setiap rapat saya minta paparan dari studi dan kebijakan rekomendasi yang sudah dibiayai oleh uang negara. Kita biot, saya mau tahu apa rekomendasi yang Bapak berikan kepada bangsa ini. Ya, rekomendasi efisiensi tenaga listrik, efisiensi harga listrik, rekomendasi penurunan susut jaringan tenaga listrik. Makanya saya minta ini dirapatkan juga. Di Bapak Presiden semua rekomendasi kebijakan studi yang dianggarkan disampaikan. Ya, 287 miliar dikurangi dengan DEN, kurangi BPH itu masih ada 260 miliar. Ya, ini Pak. Tolong nanti Bapak saya kasih rekapitulasi saya dan Bapak bisa lihat di mana hati kalian semuanya. Kemudian di sini ada diklat masyarakat bidang SDM 1610. Ini siapa ini? Jadi intinya begini Pak, kalau saya lihat porsi anggaran, walaupun teman-teman ya apresiasi ini. Oke, memang itu tugas Bapak. Tugas kementerian. Tetapi kalau dibandingkan porsi anggaran yang dihabiskan secara internal, itu masih kecil itu untuk masyarakat. Apalagi Pak Sekjen pernah di ruang pimpinan katakan, iya Bu, karena termasuk uang jalannya waktu ngawasin uang jalan. Ya jangan, itu uang jalan kalian, jangan dimasukkan jadi belanja untuk masyarakat. Pak Sekjen ingat kan saya pernah ngomong gitu? Ya. Kemudian saya perlu satu rekomendasi untuk PJUTS Pak, kalau rusak, gimana? Tidak ada, perlu ada sosialisasi, satu rekomendasi di kesimpulan, terkait dengan transfer of knowledge, ini enggak ada. Misalnya sekarang saya ditanya, ini baru dipasang mati, gimana ya caranya ya? Atau misalnya yang 1 tahun, 2 tahun lalu mati, beli baterainya di mana ya? Enggak tahu kita, gelap. Perlu ada satu, jadi sosialisasi tentang apa ya, transfer of knowledge, apa ya bahasa Indonesianya ya, untuk untuk alih teknologi ya ke masyarakat. Ya. Dan selama ada PJUTS di Komisi 7, inilah terjelek tahun ini. PTLN ini terjelek. Ya, orang-orang yang kerja di dapil saya ini banyak yang belum dibayar oleh PTLN. Yang kerja tuh masyarakat. Alhamdulillah jadi. Kemudian harus ada akomodasinya juga Pak, ketika survei PTLN nggak punya orang, saya yang bayarin orang saya untuk temenin orang PTLN. Nih saya transferin duit nih, kamu temenin nih pergi, kasih tahu titik-titiknya. Yang nggak siap. Kalaupun
mau pakai vendor nanti, kita bisa tahu vendor di dapil kita orang yang berkualitas tuh vendornya apa, siapa. Bukan vendor yang nggak punya uang, nggak punya gudang, akhirnya terlambat pekerjaan. Saya suka PJUTS ini. Kalau soal kuburan nggak apa-apa, Pak. Itu masyarakat juga suka ke kuburan. Banyak yang mau dimakamkan malam hari. Kemudian, ya, jadi diklat masyarakat kalau bisa untuk dapil, ya. Kemudian satu kesimpulan, dorong juga untuk koordinasi antara Badan Geologi dengan PUPR. Kemudian rekomendasi juga sosialisasi tentang alih teknologi, ya, dari persiapan sampai alih teknologi untuk PJUTS, ya, PJUTS, ya, konverter, pompa. Catatan yang saya betul-betul bikin kesel tuh Pak, kami tuh disamain sama bupati. Bapak menulis surat ke bupati, jadi kita yang harus telepon bupati. Oke, kamu harus koordinasi sama saya. Ini apa gunanya kita ketok sini kalau bapak mintanya ke bupati? Kita udah ngomong di sini, saya diduduknya pas di sini. Tapi staf bapak masih melakukan surat ke bupati. Dan saya dapat surat itu, katanya baru mau dirubah, tapi kan lucu. Itu kan aspirasi kita, Pak. Kalau tahu enggak di Komisi 10, dia 20.000 beasiswa. Itu ditulis aspirasi Ibu A. Ya, yang menyerahkan buku tabungannya, pokoknya dia hanya menyerahkan nama ke Kementerian Pendidikan. Dulu juga begitu kami waktu dikti masih di sini. Kemudian kami yang menyerahkan buku tabungannya. 52,8 juta per mahasiswa. Ini kan Bu, kami kan PPK-nya Bu, jadi kami yang ini, kata staf Bapak. Gimana sih? Saya rasa kadang-kadang rasa terhina juga ya sebagai anggota DPR ini. Apalagi ada perkataan, oh bukan Ibu sejajar sama Bupati. Makanya perlu 4 pilar di sana. Terakhir Pak, ini soal, ya, kita tahu tadi teman-teman sudah mengatakan isu penyediaan dan penyaluran BBM dan gas bumi itu penting dan strategis karena tentunya ini menjadi tuntutan pertumbuhan dan pembangunan untuk setiap daerah. Pengaturan dan pengawasan yang efektif dalam penyediaan dan pendistribusian kunci untuk terjaminnya energi yang berkeadilan. Ini tagline-nya Kementerian SDM nih, energi berkeadilan. Nah, saya menyoroti, ada BPH Migas nggak hadir ini? Kami menyoroti tugas BPH Migas yang mengemban tugas pengaturan dan pengawasan. Ini perlu mendapat dukungan juga dari kementerian supaya bekerja optimal. Ya, salah satunya adalah kemandirian pengelolaan anggaran. Ya, di mana pemanfaatan iuran badan usaha dapat lebih dipertanggungjawabkan. Jadi kami ingin ya bisa dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan iuran badan usaha, tentunya untuk kemajuan industri hilir migas. Nah, terakhir saya ingin sampaikan ya, jadi kalau kita lihat laporan Pak Menteri ya pada rapat Komisi 7 DPR RI tanggal 25 Juni, pada angka 5, di situ disebutkan Komisi 7 DPR RI mendukung BPH Migas untuk memiliki badan anggaran tersendiri sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan PP Nomor 49 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. Artinya apa, Pak? Semua yang sudah disepakati di komisi ada kesimpulannya, itu bukan hanya sekedar ditulis, Pak. Ditindaklanjuti. Ya, ditindaklanjuti. Nah, terakhir terlalu air nih. Ini buat teman-teman bukan buat saya saja. Bapak kan punya badan litbang. Badan litbangnya udahlah, stop lah bikin ventilator, Pak. Ventilator ada yang bikin yang lain, tugas yang lain. Ya, ada kita di mitra kerja kita juga, BPPT, LIPI. Coba Badan Litbang, bagaimana berpikir, ini kaitannya buat program teman-teman, pemanfaatan energi matahari untuk narik air.
ya, untuk narik air. Jadi sumur-sumurnya rakyat itu yang susah, ya. Jadi Bapak bikin sumur, nggak usah yang kedalaman 150 meter, sumur yang 70 meter, terus kemudian kita aplikasikan energi matahari. Ya, karena program andalan teman-teman di Komisi 7 salah satunya termasuk di dapilnya Pak Edi, para kepimpinan, ya termasuk saya, itu adalah sumur bor. Ya, kekeringan itu melanda. Jadi coba Bapak bedah lagi anggarannya Litbang, itu kalau bisa yang berguna untuk masyarakat lah. Ya, begitu juga anggarannya BPSDM ya, sumber daya manusia, itu juga tadinya saya pikir ada beasiswa, ternyata tidak. Jadi betul-betul tolong Pak, saya setuju dengan Pak Nasir, buat apa kita jadi tukang ketok, itu DPR zaman dulu tuh. Ya, kita hanya ngetok, terus Bapak seenaknya. Jangan Pak, kita ngawasi, karena judul rapat tadi dibuka oleh pimpinan adalah pengawasan. Bapak dapat penghargaan serapan anggaran karena kita yang bantu, komisi anggota yang bantu Pak. Ya, demikian mungkin ini yang saya sampaikan, mohon maaf, ini benar-benar menjadi perhatian Pak. Tolong kita bekerja untuk rakyat, kita pakai hati lah Pak. Ya. Makasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi Yulian Paris dari fraksi PAN.